Alhamdulillahilladzi arsala rasula bid-dini yutahhirul quluba tahira walladzi azhara sabilahu bi syari'ati wat tariqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Shadaqallahul maulanal azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Musibah yang terakhir atau yang paling dekat dengan hari kita ini adalah erupsi Gunung Semeru dan beberapa musibah lain, banjir rob dan banjir dari lantaran meluapnya air yang melimpah. Dari musibah-musibah itu yang menarik, pertentangan dan perbedaan pendapat tentang kasus yang booming seorang wanita yang bernama Rumuni 28 tahun didapati wafat meninggal karena debu vulkanik yang panas. Debu panas dari erupsi Merapi sedang memeluk ibunya. Ibu Salamah yang umur 70 tahun sudah tidak kuat berlangkah, tidak kuat berjalan di tempat tidur. Maka ketika terjadi peringatan untuk evakuasi, maka anaknya sadar benar tidak mungkin menggendong ibunya. Sebuah keberanian dan sebuah keputusan yang menjadi kontroversi bagi orang-orang yang memandang peristiwa ini. Maka dia tidak berani meninggalkan ibunya. Dia lebih suka menunggu ibunya, bahkan dilindungi ibunya dengan tubuhnya seperti ayam yang memberikan perlindungan kepada anak-anaknya yang masih kecil ketika terjadi hujan. Dia mati bersama ibunya. Orang kagum, orang salut, tetapi juga ada orang yang mengatakan ini adalah sebuah perbuatan bunuh diri, karena faktanya menyatakan bahwa musibah itu sudah ada dan kesempatan larinya ada. Subhanallah, menjadi sebuah tambahan keilmuan ketika kita mau mencermati bahwa sesungguhnya ada hal yang terlihat jelek tetapi sesungguhnya itu baik. Ketika seorang pemuda dari Khurasan, perbatasan antara Persia dengan Pakistan, seorang anak yang setiap hari mewudukan ibu kandungnya. Ibu kandungnya tidak pernah berwudu kecuali didudukkan kemudian diwudukan. Apalagi yang hebat dilakukan oleh orang ini bahwa dia membeli satu anak sapi yang sengaja setiap hari diurusnya berpindah dari satu pinggir ke pinggir kali yang lain, dan anak sapi itu dipanggulnya dengan pundaknya. Lama-lama sapi itu besar, seminggu, sebulan, 1 tahun, 2 tahun,
perkembangan sapi yang besar itu ternyata tidak terasa dia kuat mengangkatnya. Setelah dia yakin kuat, maka ditawarkan ibunya untuk dinaikkan di pundaknya, berjalan 1.200 km dari Khurasan ke kota Makkah. Dan ternyata sang ibu mau. Ibunya ingin sekali kalau anaknya yang menjadi kendaraan. Dinaikkan ibunya di pundaknya, tidak menggunakan onta. Ketika dia melakukan tawaf, terasa ada yang hangat, cairan hangat di pundaknya. Dalam hati dia menangis kepada Tuhan, ya Allah, berpuluh-puluh kali, beribu-ribu kali cairan ini pernah aku lakukan, tetapi ibuku tidak pernah marah dan dia terus tetap menciumku. Jangan kau tunjukkan muka ini tidak suka kepada ibuku, ya Allah. Diturunkan ibunya, dimandikan, dipakaikan baju yang baru, kemudian diajak lagi menyelesaikan ibadah haji. Ketika mereka selesai melakukan ibadah haji, berpapasan dengan sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar, putra dari Sayyidina Umar ibnu Khattab, yang terhitung sebagai min kibari ashabin Nabi. Ya ashaban Nabi, ya Ibnu Umar, ra'aitani, wahai sahabat Nabi, wahai Ibnu Umar, kau sudah lihat aku semacam ini. Ajazaituha, bukankah aku sudah bisa membalas kebaikan ibu? Apa yang jadi jawaban Ibnu Umar, seorang ulama besar dari kalangan sahabat? La mitolfatin wahidah, walakin qad ahsanta. Tidak, belum terbanding dengan satu kali mengeluarkan kepalamu ketika kau dilahirkan, belum terbayar. Walakin qad ahsanta, tetapi kau sudah berbuat baik kepada ibu. Bapak sekalian yang berbahagia, kalau ini yang menjadi ukuran saja belum terbayar dengan satu kali ngeden mengeluarkan kepala, apa ukurannya? Sehingga seorang anak bisa memberikan kebahagiaan, menyenangkan ibunya. Di dalam salah satu hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajzi waladun walidan illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayu'tiqahu. Seorang anak tidak bisa memberikan balasan kepada orang tuanya kecuali ketika didapatinya orang tuanya menjadi tawanan perang dan dia diperbudak, menjadi nilainya benda yang diperjualbelikan. Anak itu menjual hartanya, kemudian dibayar, dibeli ayahnya, dibeli orang tuanya, kemudian dimerdekakan. Subhanallah, ketika perbudakan sudah tidak ada lagi, maka sesungguhnya sebatas dan semampu orang bisa melakukan kebaktian kepada seorang ibu itu, maka sesungguhnya bisa bermakna menjadi sebuah balasan kebaikan kepada ibu kandung. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, ada sebuah hal yang menarik terjadi pada zaman Khalifah Umar ibnu Khattab. Kala itu sahabat ibnu Khattab, Umar ibnu Khattab dengan sahabatnya dalam satu masjid, dan masjid itu sudah terkepung dengan musuhnya. Terbayang tidak kalau kondisi seperti kita ini sudah dikurung rapat oleh pasukan yang mereka bukan cuma besar tapi dengan kekuatan yang cukup. Berapalah muatan masjid Nabi yang kala itu, yang Raudhah itu, kalau Bapak kita bisa ke Madinah, itu seukuran barangkali 2 kali masjid kita ini. Itulah ukuran pada saat itu. Berapa jumlahnya? Sementara ribuan orang-orang kafir sudah menghukum daerah itu tadi. Ternyata ada seorang anak muda menggulung pakaiannya, kemudian dia mengambil kedua pedangnya dan dia merangsek maju berhadapan dengan jumlah yang begitu besar. Berdarah-darah, berkubang darah orang itu tadi, mati. Dan orang-orang ketika dia lari
menghadapi 1 lawan ribuan orang. Mereka mengatakan sayhatan wa sayhatan katsiratan, banyak yang berteriak. Mereka mengatakan yalqa ila tahluk, dia tumpahkan dirinya dalam kebinasaan. Kalau bahasa kita, orang ini sebenarnya bunuh diri, bukan melakukan kebaikan. Yang jadi dasar pertimbangan masyarakat kala itu melihat 1 lawan 10 ini dianggap sebuah bunuh diri. Ada ayat Al-Quran yang tadi sudah dimukadimahkan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau jatuhkan kebinasaan dirimu dengan tanganmu sendiri. Itu dianggapnya bunuh diri. Ketika terjadi penilaian yang begitu dahsyat luar biasa, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu marah. Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan itu kan? Siapa yang mentakwil ayat yang bahwa mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka bi hadhil waqi? Siapa yang membaca itu kan? Qad kadzabu, bohong kalian semua. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ini ayatnya yang cocok. Ada di antara manusia yang menjual jiwanya, menjual nyawanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bukankah itu yang dilakukan oleh Rumini untuk ibunya, melakukan sebuah kebaktian dan dia sudah normal, sudah tahu bahwa resikonya itu kematian. Salah benar kalau ketika ada orang menilai itu sebuah hal yang buruk, bahwa itu dikatakan sebagai bunuh diri. Sesungguhnya belum tentu itu juga sudah terbayang. Kebaikan yang dilakukan oleh Rumuni kepada Ibu Salamah ketika dia mengeluarkan kepalanya yang berisiko bersimbah darah dan bisa melahirkan kematian. Subhanallah. Kalau saja kita secara cermat memberikan penilaian terhadap dasar hadis yang tadi saya sudah sebutkan 2 itu, maka sesungguhnya boleh kita memberikan persaksian dan mendoakan bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh seorang anak untuk kepentingan ibunya tidak ada, ya, itu bisa disebut sebagai sebuah hal yang bunuh, itu dikatakan sebagai bunuh diri, tetapi itu justru menjadi sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Jangan-jangan kita belum mampu untuk berpikir seperti itu. Jangan-jangan kita belum terpikir dan sehebat Rumi yang ingin memberikan kebaktian kepada ibu kandungnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ata sayyidal ayyami lil muslimin wa aksara sawaba wal hikama lil amilin wa khasaratan lil kusala wal ghafilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ilal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ala al-khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wan famhu 'anna az-zunuba wal khataaya was sayyi'at famhu 'anna az-zunuba wal khataaya was sayyi'at. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.